2, 3, mulai. Silakan. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu, selamat siang, selamat malam, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Semangat. Sudah malam di luar. Jam berapa? Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, gilirannya Pak Yermia untuk mengembarkan materi ya. Itu mungkin ice breaking. Doa dulu. Ya, Yermia. Doa. Ya. Oh iya, lupa. Doanya gilirannya siapa ya? Bu Madawi ya? Iya Pak, saya. Oke, siap Bu. Oke, langsung aja Bu, doanya. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saya yang bagi muslim saya yang pimpin dan yang lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada malam ini kami bisa melaksanakan salah satu kegiatan diklat kami. Semoga dengan diklat yang kami laksanakan selalu berada di dalam lindungan-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palimi, setelah Engkau beri petunjuk. Ampunilah kami, ampunilah kami. Sehatkan keluarga kamu dan lurus. Ya Allah, berikanlah kami kuat ikhlas dalam mengikuti ini. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Allahumma admina wajayna bil hilmi wa akrima mina bitawajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Pak Dikoingnya sayangnya. Tadi bilang stop ya. Saya hilang Pak Dedi ini. Ada. Oke lah. Lanjut doanya. Masih nyala. Oke, Yermia. Nah, standby semua di depan kamera. Nah, King, yaitu oke, ya coba lambaikan sama halo. Pak Dedi mana? Halo. Supaya ditahu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau memulai permainan stop. Ya. Jadi kalau Simon makan sentuh apa yang saya bilang sentuh bagian muka, sentuh itu, oke? Jadi misalnya kita latihan dulu misalnya. Simon says touch your nose. Oke, perhatikan muka saya ya. Jadi artinya kita harus menyentuh hidung kita. Tapi ini saya bawakan dalam bahasa Inggris. Oke, karena kita semua guru bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saja, oke? Simon says touch your eyes.
Ais. Oke, good, very good. Oke, Ibu Samsiar mana? Touch your eyes. Oke. Nah, oke, sekarang kita mulai ya yang permainan aslinya. Perhatikan, dengar baik-baik Bapak Ibu. Simon says, touch your mouth. Siapa yang duluan? Mouth. Oke, pemenangnya yang pertama adalah Pak Wanto. Pak Wanto yang pertama memegang Dapat mulut. hadiah. Oke, yang kedua. Simon says, touch touch your hair. Oke, Pak Dedi salah salah sentuh. Ya, kembali yang pertama pemenangnya adalah Pak Wanto. Jadi Pak Wanto sudah 2 kali. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga, oke. Simon says, touch your finger. Come on, finger. Oh, Ibu Marda duluan, finger. Oke, jadi pemenangnya Panto. Nah, Saya juara 2-nya. 2 poin Pak Wanto, poin untuk Ibu Mardawi. Plus dulu semuanya untuk kita semua. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan memulai dengan analisis lingkungan sekolah. Analisis lingkungan sekolah mungkin bisa ditampilkan, Pak. Terlihat? Udah jelas, Pak. Nah, analisis lingkungan sekolah di sini yang saya akan angkat adalah sekolah saya dari SMKN Negeri 1 Toraja Utara. Nah, yang pertama yaitu tahapannya dulu. Tahapannya itu yang pertama sumber daya alam, ada sumber daya alam, agak kurang jelas ya. Sumber daya alam, sosial dan budaya. Nah, di situ tahapannya itu sumber daya alam, sosial dan budaya. Terus deskripsinya sumber daya alam kalau yang di sekitar sekolah kami itu ada sungai, ada pegunungan, ada lahan perkebunan, lahan pertanian, dan peternakan. Nah, kalau sosialnya, kebanyakan masyarakatnya itu bertani, berkebun, dan beternak. Dan kalau budaya, itu ada musik tradisional, upacara kematian, syukuran rumah, ada adu kerbau, ada juga potong kerbau, ada juga pukulan adat gitu ya, membersihkan jenazah juga ada yang sudah lama meninggal, dan ada juga rumah adat. Nah, jadi dari sekian budaya kami, rata-rata itu banyak bule-bule atau orang-orang dari luar yang sangat-sangat cinta, sangat suka datang ke Toraja hanya untuk melihat budaya ini semua. Dan yang paling terkenal biasanya itu pada saat ada upacara kematian. Itu. Jadi pada saat ada upacara kematian itu kan di situ ada potong kerbau, ya, gitu. Ada juga musik tradisional, ada juga tarian tradisional di situ. Jadi bercampur aduk gitu. Nah, di situ adatnya masih terjaga sampai sekarang, masih sering dilakukan sampai sekarang. Oke. Nah, next selanjutnya nomor 2 itu sumber pendanaan. Nah, kalau dari sekolah kami, sumber pendanaannya itu dari dana BOS sama dari komite sekolah. Itu. Terus yang ketiga itu sistem kebijakan daerah. Nah, sekolah kami itu karena kita SMA dan SMK khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan,
Kalau kita di daerah sudah diambil alih kewenangannya dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi. Jadi tugasnya pemerintah provinsi itu memberi kewenangan dalam memberi izin kepada sekolah untuk bisa mengadakan pembelajaran tatap muka atau belum bisa. Jadi tergantung dari pemerintah provinsi, apa kita sudah bisa tatap muka atau belum, gitu. Nah, selanjutnya kemitraan. Dalam kemitraan kami, dunia kerja berupa instansi-instansi tempat menyalurkan siswa prakerin. Misalnya di Alfamart, ada di hotel, dan tempat-tempat kursus komputer, gitu. Dan kami juga punya mitra, ada pemerintah setempat seperti RT, RW, dan lurah, serta Koramil dan Polsek. Ya, jadi tanpa adanya Koramil dan Polsek, penjagaan sekitar lingkungan sekolah kurang diperhatikan kalau tanpa adanya mereka, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian analisis kebutuhan sekolah. Nah, untuk bagian peserta didik adalah peserta didik kami itu banyak berasal dari SMP-SMP sekitar lokasi sekolah. Mohon izin. Yang lainnya bisa di-mute, yang lainnya. Ya. Bu Madawiyah bisa di-mute. Ya. Oke, ya. Lanjut, Selanjutnya mayoritas peserta didik kami itu berasal dari golongan-golongan yang menengah ke bawah atau golongan kurang mampu. Nah, seperti yang ada di kelas 10, ada untuk kelas 11 dan untuk kelas 12. Masing-masing itu 14 rombel semuanya per tingkatan. Terus untuk guru dan tenaga kependidikan, kalau kami guru yang S2 itu jumlahnya ada 14 orang. Kalau S1 itu termasuk dengan pegawai itu ada 70 orang. Jumlahnya guru semua itu ada 84 orang. Sementara pegawai 15 orang. Gitu. Nah, jadi kami para guru harus siap memfasilitasi keragaman peserta didik baik dari segi kompetensi, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Selanjutnya sarana dan prasarana. Kami ada 5 jurusan di dalam, ada perhotelan, ada akuntansi, ada TKJ, teknologi komputer dan jaringan, administrasi perkantoran, dan pemasaran itu. Jadi ada 5 jurusan. Terus ada 7 ruang lab komputer. Ada 1 lab bahasa, 1 hotel mini, 1 Alfamart. Juga ada 4 kantin kejujuran, 2 ruang guru, 1 ruang pegawai. Nah, itu kantin kejujuran, dibilang kantin kejujuran karena kalau kami di sana ambil sesuatu untuk dibeli, kita biasanya harus jujur dalam membayarnya. Jadi tidak ada lagi untuk bohong-bohong untuk mengambil tanpa dibayar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di visi, misi, serta tujuan. Nah, di visi ini, visi sekolah kami, rencananya kami akan membuat visi yang baru. Jadi saya ada rancang-rancang untuk saya mau kasih masuk di sekolah visi untuk pembelajar Pancasila kita untuk kurikulum yang baru ini, yaitu berkompetensi global dan berperilaku yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Sementara dalam misinya ada 6,
Yang pertama itu membina peserta didik agar menjadi lulusan yang berakhlak mulia, mencetak peserta didik, dan seterusnya. Yang keenamnya itu yang paling utama, yaitu menjadikan peserta didik menjadi lulusan yang mandiri, siap bersaing, dan bisa memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0. Karena biar bagaimanapun, kita akan menghadapi revolusi industri itu 4.0. Jadi kita harus sudah siap. Sebagai tenaga pendidik kita harus sudah siap. Nah, tujuannya adalah yang pertama adalah terwujudnya peserta didik agar menjadi lulusan yang berakhlak mulia dan terwujudnya peserta didik yang berpikir kritis dan analitis untuk bisa memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Halo moderator. Ya, terima kasih Pak Irmi atas materinya. Selanjutnya mungkin ada satu aja pertanyaan ya untuk mempersingkat waktu. Ya, silakan yang mau bertanya. Pak, bisa Oke, Bu Samsia. Yang bagian ada dana tadi Pak, itu tadi ada dipaparkan bahwa pendanaan itu dari masyarakat atau di situ. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak, kenapa mesti ada dana dari masyarakat? Tidak ada pungutan biaya seperti itu yang sebutkan saya Pak di dalam di sekolah, atau bisa diberikan penjelasan Pak? Terima kasih. Ya, permisi Bu Sam, bisa tolong diulang pertanyaannya Bu Sam? Ya, tadi ada disampaikan bahwa sumber pendanaan itu dari komite sekolah. Ya, setahu saya komite sekolah itu lagi gangguan kayaknya. Ya, halo. Ya, halo Bu. Masalah pendanaan. Pendanaan di situ ada dari komite sekolah. Ya, halo. Saya, komite sekolah itu kan dari masyarakat atau orang tua. Nah, kenapa mesti ada dana seperti itu sementara kita tidak ada lagi pungutan-pungutan atau biaya dari masyarakat? Mohon penjelasannya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Syam. Jadi ini komite, kita mengatasnamakan aja komite, tapi yang uang yang kita kumpulkan dari masyarakat itu, dari orang tua siswa, itu berupa sumbangan Ibu, berupa sumbangan. Jadi berupa sumbangan sukarela, lebih tepatnya sukarela. Jadi artinya bukan paksaan Ibu. Jadi karena biar bagaimanapun kalau kita tetap mengandalkan dari dana sekolah atau dari dana BOS ya, itu masih kurang. Karena untuk membiayai ini, membiayai itu masih banyak. Khususnya kita di Sulawesi Selatan ya. Memang masih banyak kita punya yang harus dibiayai. Sementara keterbatasan untuk biaya yang kita dapat dari dana BOS itu memang kita jujur ya masih kurang. Saya rasa juga banyak sekolah seperti itu masih kurang. Makanya sebelum kami melakukan itu, kami ada rembuk dulu, kami ada rapat dulu bersama Dewan Komite dan seluruh perwakilan-perwakilan dari siswa, dari orang tua dan masyarakat sekitar untuk bagaimana kita dapatkan solusi, untuk pembiayaan tambahan itu yang tidak cukup dari dana BOS. Nah, akhirnya mereka sepakat, Bu. Mereka sepakat untuk memberi sumbangan sukarela gitu. Jadi artinya mereka tidak dipaksakan. Akhirnya mereka sepakat untuk memberi sumbangan berapapun setiap bulan atau kapanpun
untuk bisa memberi sumbangan tersebut ke dalam sekolah. Tapi masih tetap dinamakan komite sekolah. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, bagaimana Bu Samsia? Bu Samsia? Ya, terima kasih atas jawabannya. Berarti saya bisa katakan bahwa masyarakat di sekitar sekolah Bapak ini sangat antusias ya, apresiatif sekali terhadap perkembangan sekolah yang Dunia pendidikan, Bu. Iya. ya. Saya salut Pak ini. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Samsyar. Ya, oke. Makasih Bu Samsia dan Irminya. Kayaknya sudah cukup sekian ya materinya ya. Terus refleksi Pak Irmi ya? Ya, jadi refleksi untuk ini ada enggak teman-teman yang mau memberi refleksi dari apa yang saya sudah ini paparkan tadi? Ada? Kalau enggak ada biar saya atau siapa tahu ada. Saya Bu pertama, Mardawi. Pak. Oke, Iya. silakan Ibu Mardawi. Iya, terima kasih Pak. Berdasarkan pemaparan materi Bapak tadi, saya lihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis lingkungan sekolah. Yang pertama mengenai itu sumber daya alam, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua adalah sumber dana. Kemudian ketiga peserta didik, keempat pendidik. Dan silakan Bapak Ibu yang barangkali yang bisa menambahkan. Iya, Hanya itu yang bisa saya sempat saya melihat tangkap tadi. Oke, silakan yang ada. ya, tambahan terakhir. Oke, Pak Didi silakan. Ternyata latar belakang untuk membuat jurusan atau menetapkan jurusan atau membuat jurusan SMK itu harus melihat potensi di daerahnya. Contohnya di daerahnya Pak Pali ini ternyata daerahnya wisata, itu sudah cocok banget membuat jurusan ada perhotelan dan para wisata lainnya itu cocok sekali karena memang kondisi alamnya itu memungkinkan untuk banyaknya datang para wisatawan baik domestik maupun internasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi. Ya, saya kira cukup Pak Yermi ya. Oke, Waktunya terima sudah kasih selesai. semuanya. Terima kasih. Ya, makasih banyak semuanya yang lainnya. Mudah-mudahan dilanjut lagi pertemuan berikutnya. Oke, give applause kepada semuanya. Ayo. Sampai jumpa kawan-kawan. Bye.